Ketika petang tiba, ketika lelah terasa, ketika penat menyelimuti, hanya aku yang selalu menemani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam Menggapai Impian. Dan Menggapai Impian kali ini, saya menghadirkan seorang sahabat. Narasumber kita ini, bintang tamu kita malam hari ini adalah orang Semarang yang sudah 10 tahun merantau ke Batam. Nah, namanya Niko Avianto. Niko Avianto ini dulu adalah alumni dari STM 1, jurusan Broadcasting dan Radio. Dan sekarang lagi aktif-aktifnya dalam dunia konten kreatif yang nggak jauh-jauh nih dari ilmu yang didapat ketika SMK dulu. Kita langsung panggilkan aja ya, Mas Niko Avianto untuk bergabung. Oke, Mas Niko. Halo. Halo, selamat malam Mas Niko. Selamat malam. Nyampe suaranya kan? Iya nyampe. Suara saya masuk juga nggak nih? Masuk. Saya pakai Masuk ya? headset. Oh Iya. ya sama. Akhirnya bisa bertatap muka. Emang kalau penyiar radio tuh emang kayak gitu ya, suaranya tuh ngebas, bagus Gimana? gitu ya. Dulu terkenalnya kalau dengan suara yang ngebas kayak gini selalunya ditaruhnya di bagian berita. Nah, bagian berita. Iya, selalunya ditaruhnya di mana tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan formal seperti wawancara ataupun yang lainnya. Oke, Mas Niko, sebelum kita Iya. ngobrol lebih dalam nih tentang kangen kau pulang kampung di kala pandemi, ya. Ini mungkin banyak juga teman-teman yang lain yang pingin tahu lebih dalam. Perkenalan diri dulu, Mas. Nama. Oke, saya namanya Niko Avianto, asli Semarang, asli Tulen ya, Tulen, orang tua juga dari Semarang. Logatnya kok nggak ada Semarangnya ya? Kalau Logatnya. kalau sudah merantau di Batam, logat akan mengikuti, dan di sini logat Semarangan saya itu rusak. Oh, jadi kayak bangsanya i gitu udah hilang ya? Hilang karena Hilang. udah kebiasaannya udah beda, karena di sini kan mininya Indonesia. Kalau di Batam itu orang bilang mininya Indonesia. Orang banyak datang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di sini. Jadi teman-temannya itu banyak dari Pulau Sumatera, banyak dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, ataupun bahkan ada yang dari Lombok, Nusa Tenggara, tuh banyak sekali. Jadi kalau di sini terus kebanyakan ngapak ya, kita lebih sering menggunakan logat ngapak karena untuk menimbulkan rasa keakraban antar teman. Karena kan logat ngapak itu kan lucu gitu kan. Coba dong, pengen denger dong kalau ngomong apa kayak gimana? Ora bisa inyong. Sayang Tora. Rika kepriben kabare? Inyong apa-apa baik. Apa baik? Jauh-jauh ya, 10 tahun di Batam malah justru lebih bisa bahasa ngapak. Nah, Mas Niko. Iya. Mas Niko tuh dulu di STM 1 Semarang ya. Itu dulu Iya. ambil jurusan apa? Saya kalau dulu itu, jadi ceritanya itu ada jurusan baru broadcasting, itu fokus ke penyiaran radio. Ke penyiaran radio itu, jadi saya angkatan ketiga. Jadi satu Indonesia itu waktu itu masih ada di, kalau nggak salah, Jakarta, Kendal, dan Semarang. Waktu Semarang di SMK 1 baru buka. Jadi ini saya angkatan ketiga, lulusan angkatan ketiga jurusan tersebut. Kalau sekarang
SMK 1 itu sudah jadi jurusannya jadi teknik penyiaran radio dan TV. Jadi sudah berkembang lagi. Nah itu selama berapa? 3 tahun atau 4 tahun STM 1 itu waktu itu? 3 tahun, masih 3 tahun. Cuman dulu itu cuman STM 7 aja kan yang 4 tahun. Tapi sekarang belum tahu lagi informasinya. Berarti waktu dulu sekolah STM 1 itu mempelajari tentang broadcasting radio, juga mempelajari mata pelajaran yang umum ya Mas ya, kayak matematika dan lain sebagainya. Pelajaran matematika, bahasa Indonesia itu wajib, bahasa Jawa, bahasa Inggris menjadi pelajaran paling banyak dalam 1 minggu. Justru kami tidak mengenal pelajaran kimia, fisika. di STM tidak mengenal itu. Setelah lulus SMP tidak ada pelajaran kimia ataupun fisika di SMK. Tapi kalau sekarang nggak tahu. Nah, kalau di jurusan broadcasting sendiri yang dipelajari apa? Broadcasting radio itu apa? Apakah lebih ke jaringannya gitu, arus lemah, arus kuat, atau lebih ke soft skill-nya dalam membuat berita, membuat program radio, membuat iklan radio? Lebih ke mananya yang dipelajari dulu? Sebenarnya komplit dari dasarnya kita membuat berita ya, itu pasti itu nomor 1. Terus kemudian teknik vokal di situ diajarin, terus kemudian cara membuat naskah yang baik itu seperti apa, terus kemudian cara melakukan wawancara, kemudian cara pengoperasian dari alat-alat yang ada di studio, karena itu kan banyak juga kan yang perlu dipelajari. Terus kemudian teknik mixing audio, terus teknik miking, ngomong menggunakan mic. Nah itu diajarin. Terus sampai kita praktek itu di Simpang 5 pernah kami praktek di Simpang 5 pagi pada jam libur pada libur sekolah kan pagi kami pernah juga wawancara di Simpang 5 kepada penjual-penjual di sana kan, kalau pagi kan banyak. Terus di Pasar Johar juga pernah. Terus ada juga tugas-tugas atau yang diberikan lainnya itu banyak juga. Jadi kalau penjelasan dari guru-guru dulu atau teman-teman yang sudah mempelajari ilmu komunikasi yang lebih tinggi, misalkan di jenjang perkuliahan, itu sebenarnya sama dengan yang diajarkan di SMK Negeri 1. Khususnya jurusan komunikasi penyiaran radio dan TV. Sekarang bahkan mungkin sudah punya stasiun TV sendiri. Kalau dulu masih radio namanya Semaksa FM. Dulu kami menjadi pengisi radio pengisi di sana. Dulu apa nih model-model acara yang seperti apa yang dibawakan di Radio Semasa FM? Di Unisula juga kan ya? Sempat jadi penyiar radio di Unisula juga. Apa? Lebih ke berita? Kalau di Semaksa itu target pasar, karena target pasarnya dia adalah siswa atau kependidikan. Jadi programnya itu atau acaranya itu lebih kepada anak-anak remaja. Kalau di Unisula dulu saya pegang qasidah, terus nggak nyangka loh ternyata sosok Niko Avianto ini ternyata pegang qasidah. Jangan-jangan bisa qasidahan. Kalau sekarang mungkin udah lupa lagu-lagu qasidah. Udah lupa ya. Lagu-lagu campur sari, lagu-lagu lawas dari lagu-lagu tahun 80 90-an, karena target pendengarnya kan dewasa. Terus jenjang jangkauan siarannya juga lebih luas. Kami punya pendengar fanatik istilahnya dari beberapa kota, dari Kendal, dari Weleri, Kudus, itu saling berkomunikasi. Kalau zaman dulu masih zaman SMS ya. Kan jadi seperti keluarga kalau di Unisula itu.
setiap tahun kita juga ada temu kangen, buka bersama acara halal bihalal di salah satu rumah pendengar setia pastinya. Itu juga malah seringnya pada kaget. Antara yang dibayangkan dengan kenyataannya beda ya. Saya dulu juga punya penyiar radio idola gitu, sebuah stasiun radio kalau di Semarang dulu yang paling ini Gajah Mada zaman dulu ya. Itu suaranya itu kesannya orangnya gagah, besar, tinggi, ganteng gitu. Begitu ketemu ternyata enggak, kebalikannya. Tapi kalau nah, Mas Niko, kalau nyanyi bisa nih? Nyanyi mungkin masih sekedar hobi, belum dulu sering ngeband, waktu kuliah di sini juga sering ngeband. Habis kuliah kami nongkrong sama teman-teman, ngeband sampai malam, sampai jam 2 pagi bahkan pernah, sering tuh. Pegang apa Mas? Biasa, mic. Karena berarti vokalis ya? Pegang kabelnya ya, karena memang suka musik, tetapi ada kelemahannya, tidak bisa main alat musik. Mas Diko, saya mau sapa dulu ya beberapa teman-teman yang udah masuk di sini. Oke, ada Putu Bunda Lutfia bergabung. Hai Putu. Ada Novi. Ini Novi juga vokalis loh. Hai Novi. Ya, ini vokalis juga. Bisa kapan-kapan duet Mas. Ya kan? Duet online ya. Terus ada dari Sultan Agung FM, Urip Gesang. Ini juga salah satu teman penyiar atau apa ini? Urip Gesang. Urip Gesang itu teman akrab dari kecil sampai sekarang. Teman main bareng, kita seumuran, teman main bareng sampai sekarang pun masih komunikasi. Jadi ya udah seperti saudara lah. Ada Dia Malida ini juga vokalis nih, vokalis dia. Aktris, bisa kapan-kapan collab juga ya. Yang jelas dia seniman. Ada Angga Morrison. Nah, Mas Niko harus minta dibuatin lagu Magical Song. Iya kan? Magical Song, Halo. Terus takut disuruh curhat baru dibikinin lagu. Karena di kesempatan sebelumnya kan seperti itu, harus curhat dulu baru dibikin lagu. Syarat utamanya gitu, harus curhat dulu baru dibikinin lagu. Ada Ayas Wahyu, hai Ayas Wahyu. Ada Nila Putri ngajakin kolaps sama kucing mungkin. Bagaimana membuat kucing itu bikin konten kucing, bukan konten kucing, kalau konten kucing udah ada ya. Mungkin sekali-sekali bisa bikin podcast atau konten yang berkaitan dengan kucing, tapi jangan sama dengan konten-konten kucing yang udah ada. Mungkin membahas apanya gitu kan, berita-beritanya tentang kucing. Angga Morrison kita ya. Oke, sementara yang kita sapa itu dulu, kita balik lagi. Maaf. Halo, suaranya masih masuk? Masuk. Masih. ternyata ini ya, ternyata banyak keahlian juga ya. Nah, bekal yang didapat dari dulu waktu SMK itu di broadcasting radio, kemudian menjadi penyiar radio di Unisula. Waktu di Unisula berarti masih SMA, masih SMK atau sudah lulus SMK? Awalnya magang ya, praktek industri. Jadi di situ kita sekalian ngisi beberapa program gitu. Program sahur juga pernah. Jadi kalau jam 2 pagi waktunya sahur, saya pergi ke studio untuk siaran. Terus ada juga kita belajar marketing, bagaimana caranya menggait customer untuk bekerja sama produksi. Biasanya produksi itu ada di bidang iklan. Customer yang mau pasang iklan, kita produksi audionya di situ. Ya,
Nah, kalau media radio sendiri kan sebenarnya dari sejak tahun 1980-an kan sudah ada yang meramalkan bahwa radio suatu saat nanti akan hilang. Demikian juga dengan media massa cetak gitu kan. Ada yang bilang bahwa 30 tahun lagi media massa cetak akan menghilang. Tapi sebenarnya mungkin bukan menghilang ya, tapi berganti bentuk-bentuk baru. Seperti sekarang ini kan ada platform-platform seperti Spotify, kemudian podcast-podcast, kemudian juga YouTube dan masih banyak lagi. Nah, kalau ilmu-ilmu yang didapat dulu ketika mempelajari di di radio yang memang konvensional dengan ketika di sekolahan juga untuk diterapkan di media-media baru ini, new media ini bisa nggak sih? Sebenarnya kalau dulu pernah diramalkan seperti ini, orang siaran di studio akan disiarkan juga di media visual. Kalau sekarang kita bisa lihat di TVRI itu menyiarkan siaran RRI secara online. Jadi siaran radio sama siaran televisi. Nah, sebenarnya itu sudah dari dulu. Kebetulan kita juga mempelajari, juga memprediksi tentang media informasi kan, yang selalunya berkembang setiap tahun dengan kemajuan teknologi. Tetapi untuk survive ya di sini biasanya orang radio itu nggak kalah kreatif dengan orang yang biasa tampil di visual, karena yang saya kenal biasanya orang-orang yang jam terbangnya sudah sangat tinggi, seperti kalau di sana tuh saya pernah kenal atau ketemu dengan yang pertama Beta Lovinska. Kenal Beta Lovinska? Dia kayaknya dulu Prambors bukan ya? Bukan. Dia di ABC. Oh, ABC. Oke, siap. Dia dulu ngisi juga acara konsultasi remaja di televisi kampus Udinus Semarang. Oh, iya. Aku pernah masuk ke ruang siar dia, ngobrol bareng, banyak sekali ngobrol sama dia. Karena jam terbangnya sudah tinggi, jadi untuk sekarang pun dia masih survive dengan improvisasi keahlian dia. Dari radio bisa naik TV, atau zaman sekarang YouTube atau Instagram bisa menjadi media untuk menyalurkan atau untuk mengembangkan bakat dirinya gitu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana orangnya untuk mau berkembang, untuk mau kreatif. Karena ada masanya usaha itu pasti membuahkan hasil. Seperti itu sih kalau yang saya tangkap dari pengalaman teman-teman. Asalkan serius ya, dan ikhlas. Ya pastinya kalau untuk semua media itu dia memiliki ciri khas masing-masing gitu kan. Termasuk dengan radio ataupun sekarang bentuknya jadi podcast itu kelebihannya tuh lebih ke theater of mind-nya. Jadi dia bisa memainkan orang berada di mana. Begitupun dengan buku kan orang kadang ya kayak misalnya kita baca novel Harry Potter lah gitu. Ketika baca novelnya dengan ketika lihat filmnya, untuk yang memang betul-betul penggemarnya Harry Potter kadang-kadang mungkin malah kok nggak seheboh yang saya hayalkan gitu kan kadang-kadang. Nah itulah kelebihannya orang radio, bisa membentuk theater of mind-nya. Nah kalau di media sekarang yang paling baru ini yang Mas Niko bener-bener pingin garap, ini medianya apa nih? Saya sih lagi coba untuk menseriusi YouTube, isinya podcast sih. Podcast, jadi kadang ide-ide gila ini muncul dan disitulah pena bekerja. Jadi kalau sudah muncul, saya tulis, nggak langsung jadi satu hari. Itu kadang sampai berhari-hari baru saya tulis. Ketika sudah jadi, baru saya record. Terus terang saya tidak pandai ngomong di depan kamera. Ini baru pertama kali. Tapi ini loh apa kamera face loh Mas termasuknya. Terima kasih. Saya pernah punya narasumber yang pertama itu
itu agak gelap. Narasumber saya yang pertama itu agak gelap. Dia pernah live di Gen FM. Hai, sekarang lagi ada juga. Oh iya. Nah, oke. Oh, dari Angga Marison ya? Oh, pernah live di Gen FM. Gen FM saya ya, Jakarta ya? Ya, Jakarta ya, kalau nggak salah. Iya, Jakarta, benar. Iya kan, dia radio ibu kota dia. Nih kalau sekarang kan medianya lebih bisa internasional ya. Kalau dulu main di radio mungkin zonasinya, areanya hanya Jawa Tengah mungkin ya Mas ya. Jawa Tengah udah luar biasa, Tegal, Demak dan sebagainya. Tapi kalau sekarang lebih bisa, apalagi menggunakan media YouTube, bisa seluruh Indonesia, bisa juga seluruh dunia gitu kan. Cuman tantangannya kan di uses and gratification, maksudnya bagaimana membuat orang mau dan tertarik melihat konten Anda gitu kan ya Mas ya. Padahal konten saya tidak untuk ditonton. Oh iya. Maaf, karena bayangan saya ketika YouTube itu audio visual apa yang ada di pemikiran saya. Oke. Jadi memang podcast tapi di YouTube. Yes. Jadi sebenarnya seperti ini. Jadi sebenarnya seperti ini. Kalau dunia radio itu pasti punya penggemar fanatik. Seperti yang diceritakan Mbak Dini tadi, pernah fanatik nih dengan satu penyiar Gajah Mada, ya kan? Jadi akan selalu suka untuk mendengarkan. Itulah yang saya lagi garap supaya saya mendengarkan, saya mendapatkan penonton ya, viewers. Kalau di YouTube kan viewers, tapi sebenarnya kontennya kan isinya adalah lebih ke audio. Jadi itulah yang sebenarnya saya targetkan sih, karena saya ada juga inspirasi dari beberapa YouTuber yang sudah terkenal. Memang dia bisa sukses tanpa ngomong di depan kamera. Channelnya banyak yang mengikuti, dan di situ seperti menjadi sebuah komunitas dari penontonnya atau subscribernya. Jadi sampai viewersnya itu berkali-kali, sampai viewersnya itu aktif di kolom komentar, sampai cicat ya, kalau dulu kan namanya di radio cicat. Jadi sampai balas-balasan komen. Berarti sebuah channel itu telah sukses walaupun channel itu tidak menampilkan sajian visual, cuman audio saja. Seperti itu target saya sih seperti itu di channel saya. Aduh, ini sebenarnya kalau mengulik tentang podcast, kemudian media-media baru gitu kan, bagaimana perubahan bentuk dari radio ke masa kini, ini menarik banget. Dan untuk mengulik juga tentang impian-impiannya Mas Riko ini juga menarik banget. Tapi sayang banget nih Mas, kita waktunya cuma 30 menit dan ini sudah mendekati pukul 8:04. Mungkin Mas Riko bisa kasih kata-kata motivasi mungkin ya buat teman-teman lain yang juga kepingin bermain di konten kreatif, khususnya yang genrenya lebih ke audionya gitu. Kalau dari saya secara umum itu seperti ini. Kalau kita pengen atau kita ingin berkreasi atau kita punya ide, salurkan saja. Terkadang ada rasa malu, ya malu. Jadi media sekarang tidak menyudutkan untuk banyak massa menyaksikan perjuangan kita, ya. Jadi orang tidak akan tahu dengan aktivitas yang akan kita lakukan, asalkan positif, ya. Asalkan positif, kita go aja, kita jalan aja terus, asalkan positif ya, dan selalu untuk berpikir positif. Misalkan kita tidak sukses dalam hal yang kita lakukan atau dalam hal yang sedang kita seriuskan, nggak apa-apa, itu cuma sebuah perjalanan, itu cuma sebuah cerita. Kalau hidup ini kan harus ada ceritanya. Itu saya pernah seperti ini, karena saya percaya sukses itu kan ada di
di levelnya masing-masing. Jadi setiap orang itu mempunyai rasa kepuasan sendiri di suatu titik atas apa yang dia lakukan atau dia kerjakan. Gitu. Yang penting kita do positif, go ahead. Nah, Mas Niko, ini selama 10 tahun balik kampung ke Semarang juga nggak sering-sering banget. Nah, ini pandemi ini kan lumayan kangen juga kan sama Semarang gitu. Mungkin ada harapan, impian yang belum terlaksana, yang ingin dilaksanakan, yang ingin dicapai, itu apa kira-kira, Mas? Impian gimana ya, kalau ngomong masalah impian, sebenarnya impiannya tuh banyak. Cuman untuk diceritakan itu terlalu banyak juga, nanti terlalu panjang. Jadi kalau impian itu ya sudah, kerjakanlah. Jadi kalau saya sih gini, jangan terlalu dipikirkan, terlalu jangan optimisme ambisius ya, bukan optimisme. Optimisme harus, tapi jangan optimis bagus. Iya. Harus, tapi jangan terlalu ambisius. Karena kalau terlalu ambisius kan jatuhnya kita akan melakukan hal-hal yang kadang meleset, kadang di luar keinginan kita kan, kalau terlalu ambisius. Jadi semampunya saja, yang penting asalkan itu positif, lakukan saja sih. Seperti itu. Oke. Sebelum kita tutup malam hari ini ada satu pertanyaan yang sangat penting sekali harus dijawab. Ini pertanyaan yang paling bawah nih, Mas. Coba dijawab. Apa tuh pertanyaannya? Dari Angga. Niko asli Semarang toh. Iyo Mas, asli. Tuh kan nggak ada yang percaya kalau Niko orang Semarang. Logatnya nggak ada Semarang-Semarangnya sama sekali. Ayo hehehi gitu. Gak lupa yang logat seperti itu. Benar. Ya, memang waktu dulu diajarin juga karena targetnya kan global ya. Untuk mengurangi logat kedaerahan. Ada juga pelajarannya seperti itu. Jadi kita menggunakan, kalau kita kan targetnya kan luas nih, Indonesia misalkan kan, ya kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, intonasi yang baik juga dan benar juga gitu. Apalagi ke jenjang formal seperti jurnalistik, harus benar-benar formal, harus sesuai dengan bahasa nasional, bukan bahasa logat. Nah, dulu masih sering kebawa, sampai sekarang pun kadang masih ingat pelajaran itu. Kita ngomongnya harus menasional. Bukan melupakan bahasa ya, bukan melupakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Kalau saya ngomong dengan teman-teman saya, itu muncul. Jadi tergantung lawan bicaranya juga. Kalau saya ngomong dengan teman saya di kampung, pasti logat Semarangnya muncul. Dari WhatsApp, ataupun dari telepon, pasti muncul. Tapi kalau sudah tidak, kalau apalagi di sini kan, kalau saya ngomong dengan orang Minang, pasti saya keluar nih logat Minangnya. Kalau saya ngomong dengan Medan, pasti keluar logat Medannya. Ada seperti itu. Jadi kalau di sini sudah sebenarnya logatnya, jadi logatnya ya nyampur kayak gini aja lah. Ya, oke Mas Niko, ini dari Mbak Novi, full love untuk host ya, love. Oke, karena kita sudah 30 menit, walaupun banyak yang minta diperpanjang. Nanti kita bikin part 2 ya. Kita bikin part 2 kapan-kapan kita bahas lebih dalam gitu. Mungkin lebih dalam tentang Nikonya sendiri. Banyak yang kepo kan. Oke, terima kasih banyak Mas Niko udah kasih waktunya. Oke, selamat malam dan untuk salam semua salam juga semuanya. Apa ya kalau memanggil penonton di IG tuh manggilnya apa ya? Saya juga belum nemu. Terima kasih banyak lah buat teman-teman semua yang udah nonton Menggapai Impian. Semoga Menggapai Impian tetap bisa menginspirasi kita untuk bisa melakukan ataupun menggapai apa sih yang masih kita inginkan. Kalau seandainya belum bisa kita capai dengan lingkungan kita yang ada saat ini, kita bisa menciptakannya sendiri dan kita bisa mencari lingkungan yang memang mendukung. Gitu?
Selamat malam, Gitu. terima kasih. Sampai ketemu lagi Selamat di Menggapai malam. Impian berikutnya. Dak.